beliau berdua ketika melakukan pembicaraan itu betul-betul memperlihatkan kepada kita betapa sangat dekatnya mereka berdua. Tapi yang dilakukan adalah 1,5 jam Mbak. Oh. Bukan hanya itu, Presiden Erdogan nyanyi. Oh. Itu yang bikin viral. Ini lagu diperuntukkan oleh Presiden Erdogan. Dan lagu ini juga disukai oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden langsung bilang, baterainya nanti dari Indonesia ya. Langsung instruksi ke menterinya, langsung tindak lanjuti ya. Baterainya dari Indonesia. Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Seperti biasa kita ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis, dan di program ini saya selalu mengajak kalian untuk berinteraksi meskipun secara virtual ya, dengan narasumber-narasumber yang bisa menjelaskan duduk perkara sebuah peristiwa, karena di balik ribuan, jutaan peristiwa selalu ada sosok manusia yang tahu persis dan bisa memberitahu kita apa sih yang sebenarnya terjadi ya, memberikan konteks. Nah, kali ini masih hangat nih dari kunjungan Presiden Turki Bapak Tayyip Erdogan baru beberapa hari yang lalu, dan di tengah kesibukannya, waktu yang sangat sempit untuk mengawal dalam tanda kutip kunjungan dari Presiden Turki itu, saya berhasil mengundang Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, yaitu Bapak Ahmad Rizal Purnama. Thank you so much udah sempat mampir. Honor untuk join Mbak Uni di program ini dengan teman-teman Sobat Milenial dan Gen Z. Jadi kayaknya tuh katanya tadi tuh ada 9 acara, gimana ceritanya tuh? Biasa Mbak Uni kalau sudah kunjungan ke Jakarta, kunjungan kerja ke Jakarta, apalagi setelah kunjungan Bapak Presiden Erdogan kemarin, tentu banyak hal yang harus di follow up, banyak hal harus dikerjakan. Jadi sisa 2 hari saya sebelum besok kembali, saya lakukan ke semua pihak yang terkait, yang mudah-mudahan bisa memastikan follow up dari apa yang sudah disepakati kemarin. Jadi nggak bisa sekalian Sabtu Minggu di sini baru balik ke Ankara hari Senin gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Minggu sudah harus ada di Ankara, Senin sudah aktivitasnya sudah numpuk Mbak Uni. Oke ya. Jadi kan Pak Prabowo itu sebagai Presiden-elek sudah ke Turki. Betul. Ya. Tapi waktu itu mungkin sebagai Menteri Pertahanan. Betul. Ya. Sebagai presiden sesudah resmi pernah ke Turki. Ya, jadi saya boleh balik tadi ke pertanyaan Mbak Uni. Waktu Presiden-elek, beliau memang Menteri Pertahanan. Counterpartnya adalah Menteri Pertahanan. Tapi uniknya ini yang membuat mungkin Bapak Presiden akhirnya melakukan, nanti yang kita akan bahas tentunya, adalah beliau diperlakukan sebagai full-fledged presiden. Pada saat bulan Juli, saya ingat betul. Jadi mulai dari penerimaan di airport, penerimaan Bapak Presiden Erdogan di istana dan lain-lain, diperlakukan sebagai presiden. Walaupun saat itu masih presiden terpilih, belum dilantik. Termasuk publikasi yang ada di seantero dalam tanda kutip Ankara. Di mana-mana foto beliau sebagai presiden, dan disebutnya selamat datang Mr. Presiden. Jadi bukan lagi Menteri Pertahanan atau Presiden-elek, enggak, Mr. Presiden. Itulah yang menyentuh mungkin untuk kita bagaimana melihat kedekatan kedua kepala negara ini. Terus tapi setelah itu datang lagi working visit sifatnya, beliau sangat terbatas pertemuannya, tidak banyak diliput memang, tapi beliau sudah datang ke Turki waktu itu membahas hal-hal khusus yang memang sangat terkait dengan hubungan Indonesia dan Turki. Nah, ini biasanya kalau dubes nih ya, kalau presiden Indonesia atau presiden di tempat bertugas sudah saling mengunjungi, udah happy banget si dubesnya, bener nggak sih? Karena kan salah satu KPI untuk menunjukkan kedekatan antara kedua negara kan dari saling kunjung itu. Benar kayak gitu Pak Dubes? Sebetulnya Mbak Udi, saling kunjung itu adalah bukan saja tanda, tapi momentum untuk mendorong berbagai macam kerjasama yang selama ini biasa. Namanya dalam kerjasama kedua negara itu ada yang
lancar sekali, ada yang pelan jalannya, ada yang agak terhambat, bahkan ada yang berhenti. Nah, momentum kunjungan ini menjadi pull dan push factor untuk semuanya gerak dan lari cepat. Nah, itu yang penting. Itulah kenapa kita sebagai yang ditugasi diberi amanah sebagai duta besar selalu mengharapkan kunjungan presiden di kedua pihak, baik presiden kita maupun presiden negara akreditasi kita untuk berkunjung untuk itu mendorong momentum pasti akan berbeda kalau belum saling kunjung ya. Tapi ini hanya permulaan, Mbak Uni. Oh gitu. Semuanya ini is on the start and beginning of long journey, karena di dalam pertemuan banyak sekali yang dibahas, banyak sekali yang disepakati. Nah, tugas duta besar lagi mengawal. Nanti saya akan tanya itu ya, minimal kalau dari yang resmi kan ada 13 itu ya. Betul. Yang sign MOU. Tapi saya pengen tahu ini terutama karena dua-duanya ini sosok yang menarik ya. Yes. Presiden Prabowo, terus kemudian Presiden Erdogan itu sosok yang menarik, yang terbiasa orasi ya di panggung dunia internasional, menunjukkan mewakili negara ya, dalam hal itu agak mirip-mirip, tapi sempat dari video yang sempat viral di acara The Age ya, di acara The Age, makanya sebetulnya kunjungan ini menunjukkan bahwa mungkin semua asumsi-asumsi bahwa Presiden Erdogan tuh bete sama statement atau posisi Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di The Age itu nggak benar ya? Iya, betul. Dari awal saya ditanya media ataupun teman-teman, bahasa saya tidak benar, salah persepsi, persepsi yang keliru, yang diterjemahkan yang salah, saya bilang gitu. Karena kedekatan hubungan mereka sangat dekat. Pertama, sosok dua tadi yang disebutkan Mbak Uni, sosoknya sangat dekat, chemistry-nya sangat jalan, dan yang paling penting posisi kita dengan Turki terkait dengan Palestina sama. Jadi kenapa harus bete gitu? Padahal sama-sama posisinya gitu. Nah, itulah sebetulnya, dan dengan kunjungan ini tentu mungkin bagi teman-teman yang tidak mendengar penjelasan atau belum mendengar penjelasan utuh dari kejadian tersebut menjadi hilang. Oh, ternyata tidak. Kadang kalau memang beneran bete kan nggak kesini, bener. Iya dong, pasti. Ya kan, ngapain kan? Udah bete, ngapain kesini kan? Saya tuh baru ketemu sama Pak Dubes di Wisma Duta di Ankara belum lama ya, kayaknya baru 3 mingguan yang lalu ya. Waktu itu belum sempat ngobrol ini, tapi boleh tahu nggak behind the scene nih, di finally reveal, sebenarnya proses untuk mempersiapkan kunjungan ke sini berapa lama? Jadi gini, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo ketika press conference itu sangat betul. Seharusnya sebagai yang disebut junior lah dalam presiden, kan beliau baru terpilih dan baru dilantik Oktober lalu. Sebetulnya logikanya yang kita persiapkan, Mbak Uni, teman-teman KBRI persiapkan adalah kunjungan kenegaraan resmi Bapak Presiden ke Turki saat itu. Tetapi faktanya berkata lain. Dinamikanya pasti ada. Jadi yang dalam tanda kutip beliau yang senior dalam kepresidenannya, masa kepresidenannya itu malah berkunjung lebih dahulu ke Indonesia. Itu keunikan yang membuat Bapak Presiden tentu sangat terharu terkait dengan hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, prosesnya sangat cepat, Mbak Uni. Saya ingat sekali ketika dihubungi oleh istana kepresidenan Turki, saat itu saya dikasih indikasi akan berkunjung di tanggal ini, di tanggal itu. Itu betul 11-12, lalu saya immediately harus sebagai duta besar melaporkan ini kepada Menteri Luar Negeri, tapi di saat yang sama juga saya melaporkan ke istana. Jadi menterinya udah Pak Sugiono ya? Sudah Pak Sugiono. Di saat yang sama saya melaporkan ini juga ke istana, dalam hal ini Pak Seskap, menyampaikan berita ini, dan tahu Mbak Uni, hanya dalam hitungan mungkin menit terkonfirm kunjungan itu. Jadi luar biasa. Jadi ketika ada offer ini nggak biasanya it takes like back and forth ya. Back and forth, tanggalnya ininya itunya segala macam, tapi ini within minutes Mbak Uni. Itu yang membuat image saya within minutes Pak Prabowo langsung oke. Confirm kunjungannya, kita yang lain kita sesuaikan, jadi beliau akan diterima oleh Bapak Presiden. Itu within minute, dan itu membuat istana Presiden Erdogan juga surprise karena sedemikian cepatnya reaksi dan respon kita mengkonfirm itu. Itu buat saya ini menunjukkan gesture. Di dalam diplomasi itu kan segala macam itu gesture ya, Mbak Uni ya. Ini gesture yang sangat positif. Jadi penjajakan itu sangat cepat. Semuanya berjalan dengan sangat cepat. Enggak. Ini kunjungan kita persiapkan less dari 1 bulan loh, Mbak. Bayangkan.
Dari mulai saya terima kabar bahwa saya akan ada kunjungan dalam bentuk yang sangat rahasia, yang nggak boleh orang sama sekali tahu. Jadi yang hanya tahu waktu itu Menteri Luar Negeri, Pak Seskap, dan saya. Dan kemudian Presiden, dan itu Bapak Presiden tentunya. Wah, ini Pak Ahmad Rizal Purnama ini sebelum ditugaskan di Turki sejak kapan ya? Saya sejak datang September 2023. September 23, satu tahun 4 bulan. Beliau ini Kepala BPSDM itu BDSP. Jadi apa tuh BDSP? Biro Dukungan Strategis Pimpinan. Jadi sosok pejabat yang melekat terus ke Menlu saat itu Ibu Retno. Artinya apa? Terlibat langsung dalam urusan kunjungan kepala negara, kepala pemerintahan seperti ini ya. Jadi tahu, jadi bisa membandingkan bahwa yang ini tuh emang cepat beneran dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Beda sekali. Oh, jadi itu menunjukkan kedekatan personal juga ya. Kedua kepala negara itu. Ada nggak anekdot atau cerita-cerita pada saat beliau berdua bertemu tuh apa gitu yang menarik yang bisa dibagiin sama kita nih? bocoran. Jadi misalnya, memang kalau melihat gesture ya yang di kamera itu kan yang bisa di capture kamera ya Mbak Uni. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya dengan beliau berdua ketika melakukan pembicaraan itu betul-betul memperlihatkan kepada kita betapa sangat dekatnya mereka berdua. Biasanya pembicaraan bilateral tete-a-tete itu pertemuan terbatas. Hanya kepala negara saja didampingi paling 1-2 menteri yang sangat terkait. Itu biasanya orang cuma 15-20 menit, Mbak Uni. Alokasinya selalu segitu. Tapi yang dilakukan adalah 1,5 jam, Mbak Uni. Oh. Jadi kita bisa membayangkan. 1,5 jam tuh ngobrolin apa? Ngobrolin yang 13 atau ngobrolin yang lain-lain? Jadi tapi intinya itu panjang ya. Biasanya 15 menit. Sangat betul-betul tidak ada formalitas di antara keduanya. Mereka ngomongnya dalam bahasa Inggris, dua-duanya. Satu bahasa Turki, satu bahasa Inggris. Bapak dengan bahasa pakai Inggris. penerjemah ya. Pakai penerjemah karena Presiden. Tapi Pak Erdogan tuh bisa bahasa Inggris sebetulnya. Bisa. Dengan saya kadang-kadang berbahasa Inggris. Gimana kabarnya? Selamat pagi ya. Good morning. How are you? Gitu-gitu. Is your wife? Kebetulan istri pendamping karena beliau membawa pendamping. Saya diminta untuk juga tanya apakah ini istri kamu, is your wife, segala macam kayak gitu. Bisa bahasa Inggris. Tapi memang untuk comfortability tingkat kepala negara beliau lebih prefer dengan penerjemah. Nah, yang video yang viral juga adalah kalau di era Pak Prabowo itu memang sekarang tuh kalau ada kunjungan, jadi ini statusnya kunjungan kenegaraan. Lalu ada pada saat sesi hiburan itu ada banyak menteri termasuk Seskap Teddy yang nyanyi joget-joget ya. Itu lagu apa itu ya? Oh, ya itu uniknya. Ini yang penting. Makanya ini yang paling penting di spill yang menaik sebelum ngomong yang 13 itu. Iya, ntar kita ngomong yang 13 itu. Iya. Jadi ada beberapa hal yang ini sangat khusus Mbak Uni ya, teman-teman semua sobat milenial dan Gen Z. Pertama, jarang sekali dan mungkin buat saya ini pengalaman pertama yang sangat khusus ketika seorang kepala negara menjemput di bandara dan mengantarkannya ke hotel. Benar. Biasanya level menteri kan. Level menteri itu ada yang disebut dengan menteri pendamping, Mbak Uni. Itulah yang ditugasi oleh Bapak Presiden untuk mewakili Bapak Presiden menjemput di bandara. Untuk Presiden Erdogan dijemput langsung oleh Bapak, diantar ke hotel dan pulangnya diantar balik ke bandara. Sayangnya belum pernah terjadi ya. Never happen. Benar. Ini agak luput nih dari perhatian netizen dan media nih. Iya. Terus? Dan yang kedua yang kaitannya dengan yang tadi Mbak Uni udah sebutkan ya mungkin sudah tercapture di beberapa tempat viral di mana-mana adalah memang karena dari awal Bapak Presiden ingin membuat kunjungan ini sangat khusus kepada teman dan sahabat beliau ini sahabat lama saya apa segala macam. Jadi lagunya pun Mbak Uni itu lagu Turki yang menjadi lagu favoritnya Presiden Erdogan. Bayangkan. Wah, itu berarti udah latihan dong itu menteri. Udah paling bagus siapa yang nyanyi? Kalau ngeliat cara megang mic-nya kayaknya Seskap. Bukan hanya itu, Presiden Erdogan nyanyi. Oh. Itu yang bikin viral. Oke. Nyanyi beliau.
langsung karena lagunya lagu beliau. Saya terharu. Tapi latihan sebelumnya. Pak Dubes tahu bahwa mereka latihan. Si Pak Menteri-menteri yang nyanyi siapa? Yang nyanyi ada apa namanya? Ada penyanyi memang yang sudah disiapkan. Memang sudah disiapkan lagu-lagunya khusus. Kita juga berkonsultasi kira-kira lagu apa yang pas menyentuh semua, surprise lah saat itu. Jadi lagu-lagunya memang sudah dipilih. Yang lagu-lagu memang yang disukai dan bahkan disukai orang Turki pertama. Jadi itu lagu terkenal sekali di Turki, populer. Yang kedua secara khusus ini lagu diperuntukkan oleh Presiden Erdogan. Dan lagu ini juga disukai oleh Bapak Presiden. Jadi ini memang lagunya saja sudah sama mereka. Dan itu dinyanyikan. Itu lagu tentang apa? Cinta apa? Perjuangan. Oh, perjuangan. Nah, dua-duanya emang ini ya. Memang, ketika dengar lagu itu, Bapak Presiden Erdogan langsung ngambil mic, nyanyi beliau. Wah, itu juga belum pernah ya? Itu belum pernah terjadi. Dan bahasa saya, buat duta besar selesai tugas kita. Kalau udah kayak begitu semuanya urusan lancar, personal hubungannya. Gitulah kira-kira Mbak Uni. Oke. Keunikan. Nah itu jadi tapi yang satu lagi yang ini kenang-kenang souvenirnya kan dapat mobil ya? Wah itu dia. Ya, dapat mobil. Itu mobil buatan Turki. Buatan Turki. Mobil listrik. Mobil listrik buatan Turki. Dibawanya pakai apa itu? Khusus tuh Mbak Uni. Kargo khusus dibawa ke sini, khusus memang diperuntukkan untuk hanya kepala negara yang sangat dekat dengan Bapak Presiden Erdogan. Itu yang dikendarai waktu ketika dia ke Malaysia sama Pak Anwar Ibrahim juga mobil yang sama ya? Betul. Oke. Jadi satu-satu. Memang di kawasan kita Mbak Uni ada 3 sahabat Turki yang sangat dekat. Dari dulu Indonesia, Malaysia dan Pakistan. Oke. Jadi bukan negara lain. Makanya negara inilah yang menjadi tujuan dari kunjungan Bapak Presiden Erdogan. Oke. Nah, kalau kita mulai mau masuk yang ke-13 itu ya, karena mulai masuknya dari yang tadi yang mobil itu ya. Apakah itu hanya sekedar sampai di level memberikan souvenir atau memang ada kemungkinan untuk kerjasama dalam pengembangan mobil itu? Salah satu MOU yang ditandatangani di hadapan Bapak Presiden kedua negara adalah kerjasama mengenai industri, Pak. Mbak Uni. Ini adalah bagian dari kerjasama di bidang industrialisasi. Jadi kita tahu kedua negara adalah negara berkembang, tapi fokus bagaimana menaikkan nilai tambah di Indonesia dengan downstreaming proses di Turki dengan industrialisasi. Nah, kebetulan yang mendampingi Bapak Presiden kemarin, Presiden Erdogan adalah Menteri Teknologi dan Industrinya Turki, yang memang diminta untuk memproduksi atau pokoknya menjadi pioneer dan mensupervisi semua produksi, walaupun ini swasta semua, tapi kementeriannya dia. Jadi ketika pembicaraan itu Mbak Uni, Bapak Presiden langsung bilang, baterainya nanti dari Indonesia ya. Pak Prabowo nih. Pak Prabowo. Langsung Presiden Erdogan langsung instruksi ke menterinya, langsung tindak lanjuti ya, baterainya dari Indonesia. Itu, Pak. Jadi itu tidak hanya simbolik, lebih dalam dari itu bagaimana kedua negara bekerja sama di bidang industri sehingga kita bisa menjadi negara maju. Itu poinnya. Nah dari 13 ya, jadi 13 itu kan komplit banget ya. Jadi dari ekonomi, pertahanan, komunikasi ya, kemudian ada energi, kesehatan, pertanian, pendidikan. Nah, ini mana yang gini, kita juga udah sering meliput nih Pak Dubes, MOU, tapi kemudian implementasinya lama ya. Jadi dari 13 ini yang paling dekat akan kejadian ini apa? Kalau buat saya sih semuanya ini harus cepat terjadi nih. Tapi kalau bilang paling cepat industri pertahanan, Mbak Mi. Karena industri pertahanan ini satu MOU-nya ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kita dan Menteri dalam tanda kutip ya Presiden Industri Pertahanan itu level Menteri. Presiden Industri Pertahanannya Turki di saat yang sama ada kalau nggak salah 6 bahkan 7 MOU yang sifatnya B2B. Yang pelaksanaannya, yang uniknya adalah joint venture Mbak Uni. Ini luar biasa. Joint venture drone terbaik di dunia. Itu ditandatangani. Itu drone terbaik di dunia tuh punya yang bikin Turki. Kalah tuh Amerika, Israel, saya nggak mau ngomong Rusia lagi. ya. Pokoknya dia terbaik di dunia. Mbak Uni lah yang ngomong kan. Kalau buat saya dia terbaik di dunia, diakui di beberapa
di lapangan, baik apakah yang terjadi di antara Armenia dengan Azerbaijan ataukah dengan Rusia dan Ukraina itu. Bahkan yang menemukan bangkai helikopter Presiden Iran almarhum. Oh, pakai drone ini. Nah, itu udah proven on the ground. Nah, itu juga joint venture. Jadi joint venture itu kita akan bangun pabrik antara perusahaan Turki dan perusahaan Indonesia, membangun pabrik drone di Indonesia. Di Indonesia. Gitu. Okay. Ada pabrik misail dan roket juga sama. Di Indonesia. Di Indonesia juga. Ada pabrik elektronik kapal perang dan peralatan militer. Jadi kan kalau bicara tentang peralatan militer ada brain-nya. Brain-nya itu ya elektronya. Ini brain ya, otak bukan brain ya. Brain, otak dari industri pertahanan itu perusahaan Turki ternama, BUMN-nya mereka asal sana namanya itu akan membangun pabriknya di Indonesia juga. Jadi itu 3, ada lagi yang membangun kapal perang antara PT PAL dengan perusahaan Turki misalnya. Jadi ini udah netas. Bahasa saya ini bukan hanya MOU lagi tapi sudah ada turunan yang B2B. Karena kan kalau pemerintah sebetulnya memayungi kerjasamanya. Tapi di saat yang sama ada MOU yang B2B yang sifatnya operasional. Dan ini udah ada. Oke. Itu yang jelas. Energi juga begitu. Energi juga ya. Energi gitu, ada di energi itu yang B2B-nya antara Pertamina Hulu Energi, Mbak Uni, dengan TPAO. TPAO itu adalah Turkish Petroleum Companies, BUMN-nya mereka ya untuk eksplorasi energi dan gas di Turki, di Indonesia maupun di negara ketiga. Jadi kita sudah bisa bareng ya, bisa bareng join berdua, ya? join exploration. Itu yang sudah jelas-jelas udah netes lah bahasa saya. Udah clear gitu kedepannya seperti apa. Kalau yang MOU dengan jadi kan gini mungkin highlight MOU antara Menteri Agama RI dengan Kepala Bidang Urusan soal layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan ya. Lalu energi tadi barusan Pak Dubes sudah cerita MOU antara Kemendikti Sains Teknologi di bidang pendidikan tinggi. Ini persisnya apa ini? Ini untuk ini Mbak Uni kita harus akui memang salah satu saat ini Turki menjadi salah satu destinasi dari anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Salah satunya Turki. Dalam 5 tahun terakhir persentasenya sangat tinggi, di atas 500%. Mbak Uni sekarang lebih dari 5.000 mahasiswa kita ada di sana, melanjutkan studinya. Bapak Presiden ingin mengirim lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa kita ke sana sebagai alternatif pendidikan tingginya, khususnya di bidang STEAM, yaitu science, yang teknologi, engineer, maths, dan ditambah oleh Bapak Presiden medical. Tapi ini anggarannya dipangkas, beasiswa ke luar negeri. Itu maksudnya dibayarin sama pemerintah Indonesia atau dibayarin sama pemerintah Turki? Both. Karena kemarin Bapak Presiden Erdogan bilang, pokoknya saya udah instruksikan kepada Kementerian Pendidikan Turki dan lembaga beasiswa saya ada disebut YTB untuk meningkatkan secara signifikan jatah mahasiswa Indonesia untuk ke Turki. Jadi ini akan sangat... Tapi mahasiswa Turki belajar ke Indonesia ada? Ada, cuman memang belum masif. Beberapa kita sedang terus dorong. Ada beberapa yang sifatnya belajar bahasa, budaya cukup banyak. Tetapi yang sifatnya mengambil S2, S3 ada beberapa. Bahkan ada yang tamatan, Mbak Uni mungkin udah ketemu atau belum. Itu ada tamatan S3 dari UGM sekarang menjadi salah satu kepala jurusan Indian Indonesia di politik luar negeri Indonesia di salah satu universitas terbaik di Turki, di Ankara. Oke. Menjadi salah satu Indonesia. Ya, terus kemudian perdagangan ya. Perdagangan jelas. Kerjasama ya kan? biasa itu pertanian ya. Pertanian pasti. Dan kehutanan, kemudian promosi fasilitasi investasi. Ya. Kemudian komite bersama kerjasama industri, RRI ya. Kemudian Antara. Dan itu tadi yang paling menarik tuh memang yang di bidang pertahanan ya, Republik Corp salah satu. Dengan Baykar asal Turki untuk pembuatan pabrik drone. Jadi yang menonjol itu ya, kira-kira yang highlightnya itu ya. Dan selain itu di bisnis forumnya juga ditandatangani 6+2 berarti ada 8 yang ditandatangani di bisnis forum
yang langsung sifatnya netes tadi. Oh, jadi sudah langsung implementasi. Implementasi. Itu ada beberapa. Jadi Pertamina untuk minyaknya, lalu defense-nya juga di beberapa, apakah itu kapal perang, apakah itu simulator CN235 gitu, 235 betul. Ada PT PAL yang saya sampaikan tadi, Pertamina International Shipping dengan shipyard, Thai Shipyard itu membangun galangan kapal di Indonesia, itu udah netes tuh Mbak. Padahal saya pengennya ada kerjasama di bidang pariwisata loh. Karena waktu kesana kan Turki itu menurut saya bagus banget, dia tuh menjual aspek sejarah dan mengemasnya itu dengan bagus. Saya berkunjung ke Kataholyuk, kota tertua di Turki katanya, dan itu sudah warisan budaya UNESCO. Dan itu museum arkeologi menurut saya one of the best di dunia. Gimana bisa mengemas arkeologi yang bisa membosankan menjadi sangat entertaining, informatif, dan tetap menjaga situsnya. Jadi mereka care banget gitu. Jadi kita jalan tuh penggalian situs itu masih berjalan, tapi dibikin ada kayak trap tangga, itu luar biasa. Nah, emang pariwisata kita nggak ada kerjasama. Kita ada, jadi selain ini, Mbak Uni, nah ini selain ini ada yang disebut tadi yang belum disosialisasikan kepada publik sebetulnya. Ada pernyataan bersama kedua kepala negara yang mereka sepakati. Jadi bukan levelnya ini, kalau ini menteri, Mbak Uni. Ada di level kepala negara. Ada yang disebut dengan joint statement, itu ada. Kalau tidak salah saya harus cek, 64 butir kesepakatan yang disepakati oleh dua kepala negara yang dibahas dan disepakati. Termasuk pariwisata, termasuk kebudayaan. Wah, kebudayaannya luar biasa di sana kan Turki ya. Dan dengan menteri kita, Pak Fadlizon, ini akan menjadi salah satu yang akan sangat cepat kita lihat hasilnya. Karena pariwisata kan bagaimana mengemas dan storytelling. Itu Turki jago banget ya. Itu luar biasa. Turki jago banget ya. Udah langsung ngelihat, kayaknya udah langsung iri gitu kan. Luar biasa. 60 juta Mbak Uni. 60 juta. Dengan devisa 62 billion. Kita 2026 baru targetnya 19 juta. Dan itu akan terus naik. Mudah-mudahan terus naik ya. Insya Allah. Nah, Pak Dubes, sebetulnya kalau misalnya pertanyaan penting selain tadi yang kita bahas segala macam itu ya, ada drone apa segala macam. Tapi kalau Pak Dubes saya tanya untuk merumuskan dalam kalimat yang singkat, pentingnya kerjasama dengan Turki ini apa buat Indonesia? Kita dua negara muslim besar di dunia, tanggung jawab kita bukan hanya buat rakyat kita, tapi buat dunia. Itu paling penting. Dengan dunia kondisi saat ini, jadi tanggung jawab kita, makanya ada, ini tagline kita, kita tahun ini 75 tahun Mbak Uni. Ya, benar. Peringatan. Tagline kita apa? Ini merefleksikan kepentingan dua negara. Partnership for the people, partnership for the new world. That's answer everything. Itu ngejawab semua tadi apa disebut Mbak Uni. Tanggung jawab kita kepada rakyat kedua negara, dan dunia, tata kelola dunia yang lebih baik. Dengan kita lihat carut marutnya tata kelola global saat ini. Itu tanggung jawab Indonesia dan Turki. Karena kita bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyat kita, konstitusi kita bilang kontribusi kita kepada dunia yang lebih aman, damai, dan adil. Dan kebetulan biasanya personal relationship itu akan sangat membantu untuk kolaborasi itu ya. Betul. Dalam posisi yang sama, dalam isu-isu yang krusial ya. Betul sekali. Jadi chemistry, kedekatan kepala negara itu memainkan peran yang sangat penting dalam kerjasama apapun. Jadi sekarang itu memang effectivity dari summit level itu menjawab semuanya, Mbak Uni. Dulu tuh summit itu senjata terakhir, tapi sekarang harus di depan. Jadi kalau kepala negaranya sudah bersama, otomatis semuanya akan ikut, Mbak Uni. Otomatis. Nah, Pak Dubes, kalau Turki ini sekarang posisi ekonomi, kerjasama ekonomi sama kita gimana? Kalau kita lihat kerjasama perdagangan, memang target kita punya target 10 billion, sekarang masih 3. Ini masih ruangnya sangat besar. US dollar. 3 billion di mana kita surplusnya sangat besar, 2 billion surplus kita antara kita dengan Turki. Kurang lebih 3 billion ini ruangnya cukup besar untuk bagaimana mendorong kerjasama
perdagangan di antara kedua negara. Jadi saya dengan teman-teman, tim saya cuma bilang saya ini kan identifikasi 20+20. Apa itu? 20 yang produk utama ekspor kita ke Turki. Dan 20 produk potensial yang bisa kita ekspor ke Turki. Yang ini yang udah existing, sudah berjalan, yang ini yang punya potensi. Itu aja saya kerjain. Fokus aja ke situ karena itu adalah yang punya nilai cepat untuk menaikkan perdagangan kedua negara. Ini salah satu yang sangat penting di kerjasama Indonesia dan Turki, dan ada 4 sektor Mbak Uni. Setelah saya datang ke sana, saya lihat 4 sektor utama ini harus kita genjot karena dua-duanya memiliki potensi yang sangat besar. Pertama defense, tadi kita udah tercermin. Industri pertahanan Turki luar biasa, kita bisa segera mengadopsi untuk membuat ekosistem. Nah, yang paling penting ekosistem industri pertahanan di Indonesia. Yang kedua adalah energi. Tadi kita banyak sekali kesepakatannya dan kita arahnya ke sana. Bagaimana dua negara ini, by the way, kita itu adalah the second largest geothermal energy reservoir. Turki nomor 4. Jadi ini potensi yang harus kita gali. Yang ketiga, konstruksi atau infrastruktur, Mbak Uni. Saya juga baru tahu ketika saya tiba di sana, perusahaan konstruksi Turki adalah di sana kayaknya. The second largest construction company operating overseas after China. Setelah China, Turki, Mbak Uni. Tapi kita belum pernah dengar kan perusahaan Turki di sini. Itu yang kita sedang garap. Yang terakhir, industri kesehatan. Ini menjadi poin kita. 4 ini, Mbak Uni, pokoknya perdagangan, investasi plus 4 sektor ini, udah itu adalah kerjasama Indonesia dan Turki. Fokus di situ aja ya. lah di situ. 4 ya. Dan semuanya ekonomi. Semuanya ekonomi. Boleh cerita pengalaman pribadi atau point of view pribadi Pak Dubes ketika bertugas di Turki sampai sekarang ini? Yang pengalaman pribadi saya, Mbak Uni, terus terang kita sangat dihormati, dihargai sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia. Tapi uniknya Mbak Uni, ini unik banget. Orang mengenal Indonesia itu apa, Mbak Uni? Dari haji. Bagaimana attitude atau tingkah laku kita ketika berhaji dikenal sangat rapi, teratur, tertib, Mbak Uni. Itu yang ada di benak orang-orang Turki semua. Dan orang-orang Indonesia yang haji di sana, orang Turki itu kalau haji, Mbak Uni, orang-orang tua. Kita masih muda-muda gitu. Ibu-ibu Turki. Iya, betul. Jadi memang mereka begitu trennya, tapi Indonesia berbeda. Dan itu yang mereka lihat, bagaimana mereka melihat Indonesia sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang sangat santun, dan itu ketika ibadah rapi, sopan, tertib. Itu yang mereka kenal dan dekat di benak mereka, dan mereka sangat mencintai Indonesia. Itu yang memudahkan tugas saya, Mbak Uni. Ya, dan Istanbul itu kan adalah salah satu tujuan populer untuk jemaah umroh ya. Benar. Apakah sebelum atau sesudah ya? Jadi paketnya tuh umroh Istanbul ya. Sekitar 300.000, Mbak Uni. 300.000 per tahun. Per tahun. Yang hanya dari umroh aja. Dari umroh. Jadi orang-orang yang bolak-balik masuk Turki untuk pariwisata ke Turki, khusus yang dari umroh itu. Katanya kalau lagi bulan Ramadan sama bulan Lebaran kayak Indonesia ya. Termasuk di Kapadokia. Tempat-tempat misalnya di Istanbul itu orang-orang penjualnya ini semua udah berbahasa Indonesia, persis seperti di Mekah. Segitu populernya kita di mereka ya. Betul. Jadi kalau memang ada hal yang perlu diperbaiki dari kita untuk melihat peluang dan support dari Turki kepada kita termasuk investasi itu apa? Intinya satu, kita harus datang dengan proyek yang sudah konkret, yang siap untuk kita jual. Itu yang saya butuhkan, Mbak Uni. Kalau ada proyek konkret yang bisa dijual, mereka telan langsung. Itu. Jadi selama 4 hari di sini? Ya, kurang lebih 4 hari, 2-3 hari saat kunjungan, 2 hari setelah kunjungan, ada sebelumnya persiapan, ya sekitar paling lama seminggu lah di sini. Jadi di luar urusan sama presiden, jadi menggunakan itu untuk ketemu dengan begitu banyak orang ya? Banyak orang, Mbak Uni, untuk memastikan itu, mana proyek yang ready to offer. Sesimpel as that. Kalau itu siap, udah beres, jalan itu. Memudahkan tugas saya, Mbak Uni. Nah itu tadi ya perbincangan singkat kita dengan Pak Dubes, Pak Ahmad Rizal Purnama, Dubes Republik Indonesia di Turki. Masih hangat sesudah kunjungan kenegaraan dari Presiden Turki.
Recep Tayyip Erdogan yang menarik sih, banyak hal-hal yang menarik, dan tadi saya perdalam untuk tahu apa sih di balik layarnya, termasuk soal yang nyanyi-nyanyi dan segala macam itu. Kita berharap tentu saja dengan hubungan yang baik personal antara kedua pemimpin, maka Indonesia dan tentu Turki itu bisa masing-masing mendapatkan manfaat yang besar tentu untuk kepentingan rakyat kedua negara. Good luck ya Pak Dubes untuk tugasnya di sana. Mohon doa dan dukungan Mbak Uni dan seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Oke, itu tadi Real Talk with Uni Lubis. Sampai ketemu di Real Talk with Uni Lubis berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share di YouTube IDN Times.